Jeng jedeng, jeng jedeng, jeng jedeng jeng jeng, jeng, jeng jedeng, jeng jedeng, jeng jedeng jeng jeng. Mbak, kupu-kupunya terbang lagi. Mas Gatot, Mas Ganjar, tangkap kupu-kupu itu. Kupu-kupu memang mesti terbang. Kalau ditangkap, bukan kupu-kupu lagi namanya. Sudahlah, mari kita pulang. Mas Ganjar, Mas Gatot, kami pulang dulu. Ya, nanti malam mas ke rumah. Ya, armada musuh mendekati titik sasaran. Meriam 1, 2, 3, siap semua. Musuh pada jarak 1,2 mil, 1,1, 0,800. Ya, sekarang meriam 1, tembak. Meriam 2, tembak. Meriam 3, tembak. Dasar mas Gatot. Hore! Merdeka! Mbak, ada motor bagus. Hai Intan, jangan usilan. Naik ah. Aduh. Tuh Aduh, apa, sakit, Mbak kan sudah bilang. Ayo cepet bangun ayo. Aduh sakit Mbak. Kowe sini. Aduh. Tuh kamu. Bapak, Jaka. Retno. Ada apa toh, Bu? Armada seluruh dunia tenggelam di pantai Cilacap. Merdeka! Berani-beraninya itu loh, terhadap barang orang lain, di rumah orang lain. Untung motormu cuma kotor. Coba kalau tadi meletus, berapa juta itu harganya? Tapi tidak sampai meletus kan Bu? Dan mereka sudah minta maaf. Biarlah Retno pulang, malu sama orang kampung. Memalukan. Bisa jadi saya cuma tukang warung minyak yang melarat. Tapi saya masih sanggup menggadaikan kepala saya demi kehormatan anak-anak saya. Retno, Intan, cepat pulang sana. Ayo Intan. Jeng Sur, bukan maksud kami. Kami hanya ingin anak-anak Jeng itu menghormati milik orang lain. Kehormatan sampean akan saya bayarkan besok. Seharga motor yang tidak apa-apa dan tidak rusak. Setiap desa yang berhasil memelihara kebersihan dan kelestarian alam berhasil mengatasi sendiri persoalan-persoalan Polexosbud
dan Hamkamnas hari ini mendapatkan hadiah TV warna dari panitia pusat di Jakarta. Tapi besok rakyat akan mendapatkan yang lebih dari itu. Apa? Barangkali traktor, lembu-lembu bibit unggul, kredit-kredit jangka panjang dengan bunga rendah demi hidupnya dan menjadikan gemerangsangnya kegiatan ekonomi serta pertanian desa. Lihat. Oh, bentar. Cepat ganti bajumu. Iya, Bu. Mbak, nanti malam kita sudah bisa nonton televisi depan rumah. Kalau sekarang baru TV warna, itu pertanda bahwa kita yang hidup di daerah pedalaman ini sedang disuruh menikmati apa artinya program listrik masuk desa. Mas, ya Mas. Rame nih. Mas Ganjar, napaknya bengkel kita akan tambah merangkap bengkel TV ya Mas ya. Pasti. Ayo kita kerja lagi, ayo. Tapi besok, insya Allah kalian akan disuruh menikmati apa arti hidup adil dan makmur di dalam masyarakatnya yang gemah Ripaklok Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Tidak ada alasan jadinya untuk bersikap masa bodoh terhadap pelita 4 sekarang ini. Rakyat harus yakin akan keberhasilannya sampai kepada pelita 5, 6, dan seterusnya. Dirgahayu Republik Indonesia. Hidup! Mas Gatot, kok ada di sini? Mau pulang? Naik mobil ini yuk. Kebetulan saya juga mau pulang. Terima kasih. Yuk. Ora bisa. Loh, katanya berwarna. Kok gambarnya cuma hitam putih, Pak? Ya, nanti disetel lagi. Akhirnya ini panggilkan Mas Ganjar. Biar nanti beres. Dari aku milu ya. Yuk, milu, yuk. Urusan kita gimana? Urusan yang mana? Aku kan sudah bekerja. Sudah tamat SMA. Terus sudah punya bengkel. Kan janjinya kalau sudah tamat SLTA, kita bakal... Ya tapi aku kan belum tamat. Allah, Mbak Wulan juga belum tamat, sudah mau kawin sama Mas Gatot. Masa kalah sama Mbak Wulan? Hebat dia. Yuk tahun depan ya. Betul ya, tahun depan tinggal sebulan lagi loh. Ada apa? Ada apa itu anak-anak? Masih tunggu orang kampung di lapangan. Ada apa? Gak ada yang bisa pasang TV-nya. Untuk apa dia kemari? Bentar, Mas. Hati-hati kamu. Berapa liter, Intan? Berapa liter tadi, Mas Joko? 10 ya?
Kok tumben isi bensin di sini? Mbak, kayaknya ini mobil baru ya, Mbak ya? Yang ini baru lagi memang. Wirno, kapan kita jalan-jalan ke Purwokerto, Tamasya ke Batu Raden? Boleh Mas Joko antar pakai mobil baru ini? Jadinya berapa, 10 atau 20? Ambarok Mudun. Ya, aku nggak bisa. Warnane, Gajar. Ayo Mas Gajar, warnane. Warnane, Mas. Warnane Mas Gajar. Warnane. Gajuk kok Mas. Warnane. Lah, wong pesawatnya ndak warna kok. Hitam putih nih. Edan bunyi. Lawang TV ini hitam putih. Masa to, Pak? Ngapusi. Penelitiannya ngapusi ki. Mesti ngapusi ki. Warnane Mas. Pesawatnya MBW. Warnane Mas. Gajar. Warnane Mas. Enggak warna ini. Warnane gue. Warnane. Sudah dari sananya. Enggak berwarna. Pak, ini mesti diusut. Di mana salahnya? Iya. Apa dari pusat tanah, apa dari daerah sini? Iya juga. Warnane Mas. Itu juga. Pasti hasil mobil ngapusi. Kentut. Kurang halus. Bikin yang lebih halus lagi. Yuk. Hebat sekarang, Mas. Ayo, diombe loh. Nggih, Mas. Gatot, anakku yang tertua. Waktu dia lahir, memang alam sudah memberikan tanda-tanda bagi kebesarannya. Kasidi kan masih ingat, ketika dia lahir, persis rembulan sedang gerhana. Tentu. Dan aku juga sudah bilang, dia akan jadi orang hebat. Anu niku mendoan asale damel kepripun? Mas, mendoan niku drumtas. Asale damel drumtas nggih. Nggih telus. Mas, senajan teles rasane, Mas. Aduh Kang, najan telus rasane. Menyut. Ah, mendoan ana sing. Kane 75. Asale kedelan, angger titip-tip, tur takon tonggalek, titip-tip kangenane, karasa dulur Piye, Bu? Ibu senang? Ya seneng. TV-mu apik. Bagus, Pak. Nanti, kalau nanti proyek Gatot berhasil, Ibu akan saya bangunkan sebuah gedung bioskop
Oh alah, alah. Anakku lanang Gatot. Mbok tidak usah seperti itu. TV yang ada di kampung ini loh, diganti yang berwarna seperti ini. Masa panitia negara aku lah, semua yang namanya panitia itu ya begitu itu Pak. Ya panitia banjir, panitia proyek industri, semua edan. Tapi kamu tidak usah ikut edan loh, Dot. Di, udah beres semuanya? Sudah, Pak. Ya Pak, jalan. Halo, Semarang. Nah, di sini Cilacap. Barusan berangkat 5 ton. Harap terima dengan baik. Ada apa semuanya ini, Bapak Kepala? Bapak yang bernama Sakup? Betul. Saya Abdullah Sakup, ayah Gatot dan Ganjar. Silahkan datang ke kantor. Bawa si Gatot. Kopral. Siap. Kami punya bukti-bukti. Anak Bapak terlibat kasus tindak pidana. Permisi. Pidana. Pak, apa tidak lebih baik kita pulang ke kampung saja? Aku malu, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Tugas sudah kami laksanakan. Laporan selesai. Wis, Intan. Rene itu. Ini. Kau tinggal di sini. Biar Mas mengurusnya di kantor polisi.
Tolong Bapak Kepala, beslah sekalian bintang-bintang jasa saya ini. Bintang-bintang yang selama ini membuat saya bangga menjadi seorang bapak. Bintang-bintang anugerah dari negara dan bangsa. Saya tidak pantas dan tidak rela menyimpan bintang-bintang semuanya ini. Kalau saya hanya bisa melahirkan seorang anak yang menjadi maling. Tidak perlu semuanya itu. Ini milik Pak Sakup dan tidak bisa menjadi milik orang lain. Siapapun orang itu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Lebih baik Bapak bawa kemari putra Bapak yang bernama Gatot. Kalau dia berani dan bisa membuktikan bahwa dirinya bukan tukang palsu semen bikinan pabrik tuan-tuan itu, maka malu Bapak akan terhapus. Juga malu saya dan malu orang-orang sekampung. Saya akan pergi mencarinya, Pak. Dan membawanya kemari. Bagus. Ternyata kau anak yang berbudi. Lihat, Bapak ternyata masih memiliki seorang anak yang bertanggung jawab dan terpuji. Bapak tidak perlu kehilangan harga diri sama sekali. Pak, permisi, Pak. Kita pulang, Pak. Mas mau pergi. Repot sangat datang pabrik, Bu. Ya. Yuk, Mbak. Yuk, ya. Bareng. Permisi, Mbak. Mari. Mbak sudah pulang. Mbak, kita makan. Kamu makan dulu. Iya, Mbak. Intan makan dulu ya. Iya, Bu. Kana dikumbah sisan sepedae. Nggih, Pak. Nyong jalan ya. Ya. Nah, kasukmu salah. Saiki ganti kowe. Joko tadi kemari. Nah, saiki aku salah. Orang sekampung memang banyak yang tidak suka pada orang tuanya. Tapi anaknya maju, bekerja di kota. Bapaknya juga maju kan? Orang terkaya di kampung ini kan? Apa kamu tidak kepingin bekerja di kota? Sekarang Retno kan sudah bekerja di sini, Bu. Maksud ibumu, bekerja untuk masa depanmu yang lebih baik. Seperti Joko itu loh. Apa Bapak pikir Retno juga mau bekerja seperti Bapak begini terus? Malah bantah. Tunggu. Halo, ada. Sebentar, telepon buat Bapak. Halo? Iya ya. Saya datang. Anda sudah berapa tahun kerja di pabrik? 2 tahun, Pak. Anda tentu tahu.
Usaha dan kepentingan saya tidak main-main di sini. Tahu, Pak. Maksud saya, jangan sampai persoalan begini membuat saya tergelincir. Saya akan amankan semua itu, Pak. Dan juga mereka sudah ada di sini. Kenapa tidak langsung ke atas? Sebentar saya bawa kemari. Jangan gugup ya. Yuk. Sudahlah Joko, tunjukkan kamar mereka masing-masing dan kamar mandi. Suruh mandi sekalian, supaya segar seperti Bapak. Apa-apaan ini, Mas? Kurang ajar. Bajingan tengik. Kamu menjual saya ya? Sial kamu! Tunggu! Aku sudah bayar orang tuamu untuk semua ini. Kau kira pekerjaan ini cuma-cuma? Aku sudah keluar duit banyak buat beli kamu. Mbak. Gak sial. Sampai di mana kita, Mbak? Nggak tahu. Aku sudah kira kau akan kemari. Cuma kau yang tahu tempatku di kota ini. Lihatlah. Dimas sudah lihat semuanya. Ya, lantas apa? Inilah yang terjadi. Bukan itu maksud saya, Kamas. Apa sebenarnya yang Kamas lakukan di sana? Kamas tahu enggak? Bapak itu sampai datang ke kantor polisi karena mempertanggungjawabkan perbuatan Kamas. Bahkan sekarang bersama ibu sudah pulang ke dusun. Karena apa? Karena malu. Malu terhadap orang sekampung. Itu persoalannya, Kamas. Iya. Dan inilah jawabannya. Ganjar. Semua yang bekerja di sini cuma anak-anak yang putus sekolah semacam Kang Mas. Kau selamat. Kau bisa menyelesaikan sekolah teknikmu. Bisa punya bengkel. Itu kedengarannya manis sekali. Sedangkan Bapak memiliki sederetan piagam penghargaan dan namanya selalu disebut-sebut orang sekampung. Itu sangat membanggakan pada Kang Mas dan anak-anak ini.
Tidak ada yang semacam itu. Kau mengerti itu? Untuk dapat bekerja saja, mereka kelihatannya hampir mustahil. Tapi sekarang coba lihat. Mereka berhasil memiliki usaha bersama dan bisa menciptakan sesuatu yang berarti. Bahkan dengan ini mereka bisa kawin dan beranak. Mereka cukup bahagia. Kang Mas sendiri juga ikut merasa bahagia. Walaupun dengan ini harus mengurangi keuntungan pabrik semen raya di Cilacap itu. Apa boleh buat? Kalau lantaran ini orang-orang beranggapan Kang Mas sebagai maling, biarlah. Nanti Kang Mas akan mempertanggungjawabkannya. Kapan? Kenapa? Apa kau juga sudah bekerja di pabrik itu semacam si Joko? Bukan! Selama Kang Mas tetap buron, perkawinanku bulan depan akan batal. Mas, Mas Gatot, Mas. Hei. Kalau bukan sebab perkawinanmu, bisa jadi batal hanya lantaran aku. Kang Masmu Gatot tidak nanti menyerahkan diri begini. Selamatlah kamu, adik. Terima kasih, Ganjar. Salam saya buat Pak Sakup. Sayang, Bapak dan Ibu telah pulang ke dusun tempat kelahirannya. Kamu bisa membawanya lagi kemari, bukan? Panas. Joko sendiri yang kasih tahu. Retno dan Inten lari dari rumah di kota itu. Tidak cocok katanya. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Kalau mereka itu lari, mereka pasti akan kembali lagi kemari. Itulah juga yang Bapak herankan, Nak. Ketika Joko Bapak tanya, dia cuma mengangkat pundaknya. Bapak terus pergi ke kota mencari tahu. Di sana, Bapak mendapat berita yang lain dari apa yang diceritakan Joko. Sebelum mereka pergi, Joko meninggalkan amplop ini untuk tinggalan katanya. Baru kemudian dibuka oleh ibu. Isinya uang 100.000. Masih lengkap, Nak, sampai sekarang. Nak Ganjar, tolong cari adikmu. Dan kembalikan uang ini pada Joko.
kami pagi ya. Ya, Tuan Putri. Putri sayur. Berapa sih? 1.003. Aduh, manisnya. Ade, ayo. Kaset 1.003. Kau tahu, daerah kan tempat beredarnya kaset bajakan. Oh, iya. Selamat siang. Hai. Silakan, Pak. Silakan, Mbak. Segera akan saya kirim. Tolong bereskan cepat. Ya, Mbak. Maaf, mau duduknya di dalam atau di teras belakang, Pak? Coba tak lihatnya dulu ya. Ya, di sini saja. Kok tempatnya begini? Ya, inilah rumah makan spesifik daerahku. Ibu mau apa? Rujak ada, pecel lele ada, besenge kangkung ada, kancil, oh, kok kancil? Opor kelinci, ya opor kelinci ada, atau apa? Lantas, aku duduknya di mana? Ya, silo di sini, Bu. Mana mungkin sih Bapak ini? Mama bisa minta kursi. Kursi Mbak satu. Oh ya, Ini cak telu ya. silakan Bu. Maaf Pak, cuma bertiga atau masih ada yang ditunggu barangkali? Cukup? Oh ya, sebentar saya ambilkan minum. Panasnya. Halo? Oh, sebentar. Tapi aku cukup puas. Akhirnya aku berhasil. Ini loh Pak. Alhamdulillah. Perjalanan yang berhasil jadinya kan? Silakan. Ini loh. Mau pesan apa manis? Kayaknya sate ayamnya lucu sekali deh, Pak. Sate. Ya. Ibu mau apa? Aku besengek ayam saja. Maksud Ibu opor ayam barangkali. Kalau itu ada, Bu. Burung dara goreng ada nggak? Ibu. Ada, Bu. Tapi gorengnya mad butter, tidak pakai margarin. Maksudnya begini, Mbak. Menggorengnya pakai mentega. Jangan pakai minyak goreng biasa, ya? Apalagi minyak bekas. Dan terus Untuk saya nasi goreng saja. Iya, baik. Jangan pakai babi, ya? Baik, Pak. Minumnya apa, Pak? Saya fresh orange. Semuanya. Tapi maaf, Bu, kami cuma punya jeruk peres lokal. Maksud saya jenis sunkist tidak ada. Oke, jeruk biasa juga boleh. Ya, Jeruk nipis ada, Mbak. maaf Mbak tidak ada. Tapi kalau Mbak mau bisa kami usahakan. Tolong usahakan. Ya, cukup. cukup. Menarik sekali dia ya, Pak. Tumben, ada pelayan segesit dia di Jawa ini. Pasti salah seorang dari kaum drop out. Salah satu dari problema nasional hari ini. Begitu kan Papa selalu bilang? Ya kan? Pinter. Sayang ya. Padahal anak itu kelihatan cerdas. Menurut ukuran daerah. Dan mukanya juga cukup lumayan. Menurut ukuran provinsi. Kalau ke kota, dia bisa cepat jadi hostess. Mama mesti deh begitu. Apa-apa yang datang dari provinsi, mesti deh jelek. Padahal Mama sendiri cari berlian perlu-perlunya sampai kemari. Wah, rupanya ini sudah solidaritas generasi, Bu. Terima kasih, Mbak. Usahamu tidak sia-sia. Terima kasih juga. Silakan. Gila, pemeo yang dia pakai pun pemeo kota. Jangan-jangan dia pernah tinggal di Jakarta. Tidak mesti. Sekarang ini budaya kota sudah masuk desa. Listrik, film, televisi, dan mode seperti jaketmu ini, ya? Lalu jeans, juga pemeo.
kembali. Berlianku. Mesti dia yang... Hei, kau, kembalikan berlianku. Mencuri orang. Nan, wah, Kembalikan, tidak bukan saya. Polisi, polisi. Lepaskan mereka. Mama jangan lepaskan. Mama, sampai polisi. Cepat. Mama jangan mencuri. Mama jangan lihat berlianku. Pak, tolong Pak, cepet Pak, ayo. Cepet balik lho, Pak. Ono peristiwa gawat. Cepet lho. Pak polisi, itu dia orangnya. Jangan lepaskan dia sampai dia ngaku. sabar. Tutup Pak polisi, tutup Pak. Selamat siang, Pak. Adik saya lihat sebagai pelayan yang baik. Coba katakanlah dengan sejujur-jujurnya. Apakah adik tidak melihat berlian yang telah dikatakan ibu tadi? Pak polisi? Ya? Ini istri saya. Merasa kehilangan berlian. Mari kita periksa bersama. Coba, bagaimana soal yang sebenarnya? Papa sendiri kan tahu persoalannya. Kita kan baru duduk di sini. Terus dia datang melayani kita. Duh, sopannya, manisnya dia melayani kita. Nggak taunya. Teruskan, Bu. Begini, Mas Pol. Kita datang ke kota ini beli berlian. Benda itu saya keluarkan dari sini nih. Ini dia kotaknya. Kosong kan? Benda itu saya genggam begini nih. Makanan datang. Kita pun makan. Tidak ada orang lain yang datang kemari selain dia yang kelintar-kelinter sekitar sini. Duh, Pak, harganya 12 juta berlian itu. Mas Pol. 12 juta harganya. Loh, wis munggah meneh. Loh. Wah! Mas! Ketemu lagi! Berlianku! Kasihan Mbak. Mbak, maafkan nama saya ya. Nama saya Ade. Retno, dan ini adik saya Inten. Kalau kebetulan ke Jakarta, silahkan mampir. Ini alamat saya. Ada orang kayak begitu ya, Mbak? Kayak apa? Kayak nyonya yang tadi siang itu. Namanya juga orang Jakarta. Banyak orang pikun di Jakarta rupanya, Mbak. Katanya sih begitu. Kayak apa Jakarta itu ya, Mbak? Sampai orang-orangnya pada pikun. Apa barangkali karena kelewat ramai ya, Mbak? Loh, Mbak kok ngelamun? Jangan-jangan Mas Ganjar sampai ke Jakarta cari Mas Gatot. Mbak juga lagi persis mikir itu. Apa ini? Ganjar! Sabar Ganjar, ada Dimana apa? Retno? Ada apa? Di mana Retno? Hah? Oh, Retno. Pak, anak kita sama si Ganjar. Tolong, Pak. Biarkan mereka sudah dewasa. Dan mereka bisa mengatasi persoalan mereka sendiri. Aku bunuh kau. Ayo.
Baik, baik. Saya akan katakan. Lepaskan dulu. Di mana dia? Hah? Begini. Anjing. Aku patahkan lehermu. Aku berniat menyuguhkan pada atasanku. Tapi gagal. Mereka melarikan diri. Tidak tahu kemana. Dengar enggak, Bu? Apa yang dikatakan anak ibu ini? Ampun, Rajan. Ternyata kau lebih busuk dari kakakku Gatot. Bukan begitu caranya untuk maju. Bajingan. Ini. Ampun, Ganjar. Makan uangmu ini. Bagaimana kau sanggup memperlakukan perempuan begitu nistanya? Hah? Sementara kau masih mempunyai seorang ibu. Ayo, minta maaf kepada ibumu sekarang. Ayo, cepat. Ibu, Tolong, Pak. Bajing. Ayo. Sudah, Nak. Cukup, Nak. Tidak. Dia harus minta maaf kepada ibunya. Ayo cepat. Ampun, Bu. Jangan takut, Dik. Saya cuma mau sayang kamu. Diam. Saya cuma mau sayang kamu. Minggat. Pak Retno, apa lagi ini? Kamu tidak usah nangis. Nampak yang lebih buruk lagi dari ini masih akan kita hadapi. Jam berapa sekarang? Hampir pagi. Sampai di mana sekarang? Baru mau masuk Cikampek. Karcis, Mas. Dek. Karcis ya? Jakarta masih jauh, Pak. Sebentar lagi, Dek. Terima kasih, Pak. Ini sudah Jakarta, Pak? Jatinegara. Kalau mau ke kota, masih 1 stasiun lagi. Ya.
Permisi. Siapa turun dari negara? Habis. Pemimpin yang satu itu, Mbak. Putihnya. Cantik sekali. Ambil di barang kamu. Maling. Terus kemana lagi kita, Mbak? Ayo, ayo. Koran. Silakan beritanya, Om. Ayo. Sebentar, Mbak. Ayo, beritanya masih hangat, Om. Om, Bang meledak, Om. Koran. Koran, Om. Majalahnya, Om. Majalahnya masih hangat, Om. Majalah. Majalahnya, Pak. Majalah. Hangat, Om. Koran, Om. Majalahnya, Mbak. Sudah langganan, Dek. Tadi saya lihat Mbak lagi latihan. Mbak cantik sekali. Tapi Mbak, majalahnya beli ya. Ada 2.000-an nggak? Kembalinya untuk kamu saja. Terima kasih, Mbak. Dek, bangun, Dek. Laku 1 yang ini. Kok 2.000? Kembalinya untuk aku katanya. Ya deh. Mbak tahu nggak? Intan ketemu siapa? Itu Mbak, gadis yang memimpin barisan musik tadi. Dia yang membeli majalah itu, Mbak. Dia memang cantik sekali. Intan kepingin jadi yang begitu. Kita ke sana, Mbak. Besok. Sekarang kita cari tempat yang lebih aman untuk istirahat.
Mau ngerokok, Dek? Makasih, Om. Ambil aja nih. Biar aja. Hei, siapa ini? Lari! Jangan lari! Kamu langganan lama ini. Ayo naik langganan lama. Ayo naik sana. Cepat naik! Ayo! Tunggu! Tidak, tunggu. Nggak ada, tunggu. Yang, aku tertangkap, Yang. Aku di sini, Mas. Sayang, Mas Tommy, kita nggak jadi kawin, Mas. Orang-orang, kalian tahu nggak? Plafon ini dulu kan gue yang jebol. Sekarang udah dikunci lagi. Dasar. Aduh, kasihan. Kok nangis? Baru sekali ini ya kena jaring. Kenalkan, nama saya Marsiti. Mar dulu juga semudah dia waktu pertama kali dibawa ke sini. Mar menangis waktu itu. Siapa? Teman? Adik. Kalau dulu Mar dibawa teman sekampung. Ini malah adik sendiri. Hebat. Siapa sih namanya? Nama saya Retno dan adik saya Inten. Kami berdua baru saja sampai di Jakarta. Kami kemalaman ketika sedang mencari rumah saudara kami. Dan ketika kami sedang beristirahat di jembatan itu, tiba-tiba... Mari. Mari ke sini dulu adik-adik sebentar. Coba lihat ke sana itu. Yang paling belakang yang sedang memukul bola, mula-mula mengaku bernama Wulan asal Semarang. Pekerjaan karyawati pada sebuah perusahaan kecap. Setelah beberapa bulan di sini, ya setiap hari ibu ajak bekerja, ajak bicara baik-baik sebagai sesama perempuan. Tiba-tiba namanya berubah jadi Sarmini, asal desa Mlonggo, kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Pekerjaan WTS. Sejak umur 14 tahun. Daerah operasinya sekitar jembatan Jatinegara. Nah, terus yang pakai kain kebaya di depan itu dulu mengaku masih warga dalam. Raden Ayu dari Surakarta. Ketika terjaring di Kebayoran, dia sedang menagih uang dagangan kain pada satu keluarga di sana. Sedang menunggu taksi dia mau pulang. Sekarang semua orang di sini tahu dia cuma seorang bekas transmigran yang putus asa dan lari kemari. Jadi, Nama saya adalah Retno. Dan adik saya Inten. Saya berasal dari dusun Jepara Kulon, dekat kota Kroya. Saya terusir dari dusun saya dan terdampar di sini bukan atas kemauan saya sendiri. Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi pelacur. Dan saya tidak akan pernah jadi gelandangan. Sejak kecil saya biasa bekerja. Di sawah, di bengkel, menjual minyak, belanja ke pasar, dan jadi pelayan di restoran. Menjual majalah dan menjual koran. Semua bisa saya kerjakan. Dan biasa saya kerjakan. Bersama itu pula,
saya adalah seorang pelajar. Dan kemarin dulu saya masih pelajar sekolah lanjutan atas kelas 3 dan adik saya kelas 2 SMP. Itulah pengakuan saya hari ini, Bu. Dan pengakuan ini tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun. Kecuali kalau saya dipaksa untuk berbohong. Jadi anak-anakku, pada setiap kesempatan dan seperti ini, selalu satu saja yang ibu harapkan. Pulanglah kalian dengan damai, kembali kepada keluarga, ke kampung halaman kalian masing-masing, atau kepada ibu dan ayah asuh kalian yang baru, yang diantaranya ibu lihat ada juga yang hadir di sini. Setelah itu, ibu harap jangan kalian kembali lagi kemari. Nah, selamat untuk kalian semua. Nah, Mas Santoso, kedua orang anak ibu ini bukan gelandangan, apalagi pelacur. Makin baik, Bu Sri. Mereka bisa membantu manajemen kami. Ya. Bukan sekedar tukang cuci. Permisi, Bu Sri. Terima kasih. Yang ini antar juga sekarang. Ya. Astaga. Bu. Ibu. Kemari. Pakai teriak-teriak segala. Itu anakmu itu. Kenapa mesti main-main di tempat jemuran sih? Emang kenapa? Aduh. Astaga. Ya kan, baru saja aku bilang. Mereka kan liburan sekolah, Mas. Terus mau diapain? Kamu bawa hari ini juga ke rumah neneknya. Biar main-main sampai pada mencret di sana. Cihuy, duit Inten masih ada 6.400. Enak kerja di sini ya, Mbak ya. Kalau kita kumpulin gaji kita boleh pulang ke... Mbak cantik sekali. Pakai aja, Mas, bentar. Bentar saja. Ini kan baju orang, kamu gimana sih? Bentar, Mbak. Ayo, Mbak. Bentar saja. Enggak mau. Mbak, bentar saja. Nanti digantingin lagi. Bentar. Bentar saja, Mbak. Nanti digantingin lagi. Iya. Udah, Mbak, ganti dulu. Gimana lagi pakainya? Sini Inten tahu. Oh iya, sini. Mbak kira-kira tahu pakainya bagaimana? Jangan berisik ya. Mbak ingat nggak dengan penari yang pernah kita lihat di televisi dulu itu? Mbak lebih cantik dari dia. Oh, masa? Itu tidak mau. Lu kagak bisa pulang ke rumah nenek. Jangan ribut, nanti kita ke rumah Santoso diusir lagi. Makanya itu maka disekolahkan. Kamu pikir aku tidak tahu pikiran busuk yang ada dalam kepalamu itu? Hah? Pikiran busuk matamu. Baju. Pikiran busuk lagi. Pikiranmu sendiri yang busuk. Dasar perempuan. Kamu yang dasar laki-laki. Saya Teot. Apa monyong? Pokoknya aku tidak akan mau pergi.
Dan aku tidak akan beri kesempatan buat kau untuk makan daun muda si Retno sama si Intan itu. Ngerti? Enak aja. Kau pergi ke tempat nenek sekarang, atau aku bacok kamu. Bacok. Bacok. Ayo. Bacok. Ayo. Ayo kalau berani. Aduh. Peot. Aduh, bacok gue. Mampus lu. Adik-adik mau kemana malam-malam begini? Sendirian nanti? Duluan deh bang. Iya sendirian bang. Baru nih. Terima kasih. Tahu saja bang. Bos apa nanti? Pak Wijaya. Oh, yang tinggal di pondok ini tuh? Iya ya. Direktur bank tuh? Yang beken? Iya betul bang. Oh, udah lama? Baru bang. Oh enak ente. Kerja sama dia. Sekampung apa? Oh tidak. Ya deh, silakan punya. Maaf, Bu Wijaya geser sedikit. Abang sendiri sudah lama di sini? Oh, saya sih orang Betawi asli. Kalau daerah Mangga. Mangga Besar. Di mana bang? Nah nih, di Gunung Sari, kota. Ya. Terus lempeng aja. Ada lampu merah. Belah kiri deh tuh. Tanya deh tuh, sama orang juga tahu. Apa ada saudara di situ? Tidak. Apa betul di sana tempat penampungan orang-orang dari daerah ya? Emang benar tuh, emang tepatnya di situ. Kalau perempuan-perempuan dari daerah cari kerjaan apa harus pergi ke sana ya bang? Iya, emang tepat. Mbak. Ayo kita mesti pergi sekarang. Sini. Selamat pagi. Sudah bangun? Sudah pakaian? Kok nggak pakai mandi? Terus mau kemana? Kami harus berangkat. Kami cuma mau mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mau kembali lagi ke tukang cuci itu? Rasanya tidak mungkin. Jadi ke panti rehabilitasi? Tidak. Lantas mau kemana? Pergi saja. Dan terima kasih banyak, Mas. Duduklah dulu. Semalam adik-adik katakan kalau kalian tidak punya siapa-siapa di ibu kota. Ya, tapi kami juga bilang kami harus bekerja. Untuk itu kami akan pergi, Mas. Bagus. Artinya kalian tidak akan kembali ke tempat tukang cuci itu, kan? Memang kami ingin yang lebih baik dari itu, Mas. Sekarang Mas mau tanya.
Kau bisa apa? Apa saja bisa? Apa saja bisa. Adik bisa bayar? Maksudnya? Ini Jakarta, adik manis. Bukan Cilacap. Di sini, semuanya harus bayar. Orang mau bekerja di kantor, di perusahaan-perusahaan, bahkan jadi opas kelurahan sekalipun harus bayar. Kalau adik-adik pergi ke tempat-tempat penyaluran tenaga pembantu, juga harus bayar. Kalau tidak, gaji adik-adik akan dipotong setiap bulan. Ini yang namanya bisnis di Jakarta. Di sini semuanya sudah kena bisnis. Menarik nafas atau melepaskan nafas pun sudah kena bisnis. Sudah kita harus bayar. Saya dan adik saya semalaman sudah bernafas di rumah Mas. Apa saya mesti bayar untuk itu? Bukan begitu. Jakarta juga banyak kok manisnya. Asal kita pandai-pandai membuat jasa. Bermanis-manis kepada teman-teman. Terutama bermanis-manis kepada mereka-mereka yang punya ini dan ini. Orang-orang semacam ini gemar sekali membeli. Apa saja dia mau beli. Termasuk yang mereka tidak butuhkan. Oke? Masuk kantor dulu sebentar. Oh ya, soal kerja nanti kita bisa atur yang rapi. Kalian nggak mau kan? Jadi babu terus-menerus. Sampai nanti. Nah, inilah mereka. Baru saja selesai jam istirahat. Aku bisa bikin cover story yang bagus sekali tentang pabrik barumu ini. Begitu dong. Jangan sampai percuma kita jadi teman. Ya kan? Kapan? Aku bisa bawa mereka kemari. Siapa? Gadis-gadis itu? Besok mereka sudah bisa mulai. Si Mas Flu ini sih kelihatan orangnya baik. Mudah-mudahan saja begitu. Dewo di Purwokerto dulu juga kelihatan baik. Cuma mula-mula. Juga Pak Santosa, tukang binatu itu. Ah, kalian masih ada di sini? Sudah makan? Sudah. Pinter. Mas juga pinter. Mulai besok kalian sudah boleh bekerja. Pabrik itu menyediakan asrama bagi karyawati-karyawatinya. Itu jelas lebih baik daripada kalian jadi babu cuci, kan? Terima kasih, Mas. Kami kira Mas bohong. Lihat, Mas bawa apa untuk kalian? Sini. Coba lihat. Nah. Jangan bengong. Kamu berdua sudah membayar untuk ini. Pabrik baru milik teman Mas itu membutuhkan pekerja-pekerja baru. Mas sudah dapat 2 orang. Untuk itu Mas mendapat komisi. Itulah nikmatnya Jakarta kalau ada teman yang punya ini dan ini. Mas keliling dulu sebentar cari teman ya. Bagus sekali, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya. Saya akan langsung menyusulnya ke sana. Ya, ya, baik. Terima kasih. Ya. Kamu yang harus bertanggung jawab, kan? Bagaimana saya harus bertanggung jawab kalau dianya yang lari? Dasar memang bangsa begituan saudaramu itu. Bajingan! Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu! Rasain lo! Mampus lo! Hei anak muda, matiin! Injak-injak sekalian tua bangka yang gak tahu diri itu. Enak saja. Hei, dasar pengecut! Kalau kau laki-laki sejati, ayo lawan tuh anak muda. Permisi, Bu. Jangan lari. Untung kamu lari. Kalau tidak, gua kampak muka lo. Belagu lo. Ayo masuk.
punya laki kayak lo. Tapi bener juga sih. Biar supir, dia keren juga. Muka kalian semua dijadiin satu. Masih keren dia tahu. Kau ikut aku saja, Yuat? Jangan ah. Kasihan kalau dia datang nanti. Coba, sama supir disebut kesian. Waduh, gawat lo, Hen. Ganteng diri aja deh lo, Hen. Lupa deh. Itu dia. Yuk, ciao semua. Iya. Ciao. Wat, titip salam buat Babe lo ya. Iya, Wat. Aku juga nanti malam datang mau lamar jadi supir bapakmu ya. Maaf Non, saya telat lagi. Bung ke panti asuhan lagi ya? Iya. Apa perlu itu? Tiap hari ke panti asuhan? Maksud Nona apa? Begini, Bung. Maksudku, perlu sekali kamu tiap hari cari saudaramu itu. Kenapa kamu tidak mau percaya? Bahwa jangan-jangan mereka tidak sampai kemari. Atau, kalau mereka sampai kemari, mereka telah menemukan tempat atau kerja yang lebih baik dari apa yang kamu perkirakan. Hidup yang lebih baik di sini bersama orang-orang semacam Nona ini. Hei, menurutmu aku ini orang macam apa rupanya? Begitu burukkah aku? Sampai kau mau menjadi orang gajihanku? Begitu burukkah kami? Sampai dengan begitu, kehidupanmu saat ini tidak lebih baik daripada ketika kamu jadi tukang bengkel di desamu? Nona, tolong sampaikan kepada orang tua Anda ya. Terima kasih saya atas saya bisa bekerja baik di sini. Dan tolong juga sampaikan kepada orang tua Anda itu bahwa mulai hari ini saya berhenti bekerja di sini sebagai sopir Anda. Dan ini saya kembalikan semua apa yang Anda berikan. Hei, apa-apaan ini? Bung, tunggu. Apa memang begini modelnya orang-orang dari sebelah sana? Sebelah sana yang mana? Yang mana? Dari kampung maksud Nona. Ya begini inilah orang yang tidak mungkin bersikap masa bodoh terhadap penderitaan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah saudaranya sendiri, kekasihnya, tunangannya sendiri. Tunangan? Iya. Heran. Ya karena Nona terlalu sibuk dengan urusan Nona sendiri. Bung! Sorry. Aku tidak tahu bahwa saudaramu itu adalah tunanganmu. Ayo, kembalilah. Besok kita sama-sama cari dia. Ayo. Kalian mesti mengerti semuanya bahwa kita tidak akan melakukan tuntutan atau perbuatan yang bukan-bukan. Tapi kita cuma ingin meletakkan masalahnya pada tempat yang sebenarnya. Biar anak yang baru itu nanti akan kita ajak bicara. Kami akan menikah 1 bulan lagi. Ketika seorang tetangga berhasil membujuknya pergi ke kota. Ternyata dia di sana mau dijual pada seorang juragan kaya. Dia menolak, lalu lari sampai kemari. Kau kenal tetangga itu? Teman masa kecil saya. Aneh. Kedengarannya seperti kejadian yang biasa terjadi pada kebanyakan orang kota. Sejak kapan yang aneh begini terjadi di sana? Sejak listrik dan pabrik-pabrik dibangun orang di sana.
tidur. Persoalannya tetap sama. Jujuk dihamili, setelah hamil dipecat. Sumi sekarang juga hamil. Tentu karena dihamili juga. Dia takut dikirim pulang ke kampung. Jadi nekat, usaha sendiri menggugurkannya barusan. Terus giliran siapa besok? Kamu? Kamu? Atau kamu? Mbak, Intan ngeri, Mbak. Kita pulang saja ya, Mbak. Intan ngeri. Tidak ada jalan lain. Kecuali kita mesti lindungi hak kita untuk bisa kerja dengan aman. Kita mesti pergi ke tempat tadi. Apa namanya? Bantuan hukum. Ya, ke sana. Tapi ingat, resikonya kita bisa dipecat. Siapa yang bersedia ikut? Sekali lagi saya tanya, siapa yang bersedia ikut? Saya. 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 Intan! Kamu kenapa? Mimpi ya? Mbak. Kalau ini mengenai urusan-urusan tuntutan kenaikan gaji atau semacam itu, pemerintah sudah mempunyai instansi yang disebut BP4 di pusat sampai ke daerah. Tapi tadi Ibu bilang bahwa ini bukan soal kenaikan gaji, bukan soal uang lembur atau jam kerja. Jadi soal apa? Teman kami, namanya Juju. Bulan lalu dia dipecat dan dikirim pulang ke Udik. Padahal di Udik dia sudah tidak punya siapa-siapa. Alasannya? Lantaran dia hamil, Mbak. Loh, apa ada peraturan di pabrik itu bahwa karyawati, pekerja, dan buruh-buruhnya tidak boleh hamil? Tidak ada, Pak. Nah, ini sudah menyangkut hukum. Kalau ibu-ibu meminta bantuan kami, maka itu tidak salah. Kami akan bantu sepanjang masalahnya menyangkut hukum. Nah, kalau begitu, kami akan mengirim utusan ke pabrik untuk menyelidiki peraturan-peraturan itu. Tapi, kalau ternyata peraturan itu tidak ada, teman ibu akan dipekerjakan kembali. Begitu? Ya, begitu. Boleh saya menambahkan, Mbak? Ya, gitu dong. Dari tadi Bu Mira sudah nengok-nengok minta dibantuin. Iya kan? Bicaralah, Dek. Silahkan. Teman kami Juju memang dia dipecat karena hamil. Tapi siapa orang yang membuat dia hamil? Kok bisa hamil?
Padahal kalau dia hamil dia akan dipecat. Kenapa dipecat? Sedangkan tidak ada satu peraturan pun yang membolehkan orang hamil dipecat. Teruskan. Ada lagi satu teman kami namanya Sumi. Dia juga hamil. Dan menurut Mbak Mirah, barangkali karena pengalaman yang terjadi pada Juju, maka dia nekat menggugurkan kandungannya. Alhamdulillah belum sampai berhasil, karena dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kenapa Sumi sampai begitu nekat menggugurkan kandungannya? Apa karena dia takut dipecat? Atau malu? Atau kedua-duanya? Mbak, terus terang kami semua takut melihat kejadian itu. Bagaimana andai kata satu hari hal ini terjadi pada adik saya yang masih kecil? Karena dia perempuan. Dan kami semua di sini juga perempuan. Jadi itulah Mbak yang paling kami rasakan. Dan yang paling saya khawatirkan. Dan saya yakin semua teman-teman punya perasaan yang sama seperti saya. Benar? Saya juga begitu. Saya juga kok. Memang kami semua mengharapkan Juju untuk bisa bekerja kembali. Juga Sumi jangan sampai dipecat. Tapi bukan cuma itu. Pada siapa kami harus meminta bantuan dan perlindungan? Adik ini tahu siapa yang telah menghamili mereka. Atau mereka hamil karena perbuatan kekasih mereka sendiri. Adik telah berhasil membuat praduga-praduga. Perkiraan-perkiraan yang menarik. Tapi alangkah sulitnya bagi kami untuk bisa memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Kalau adik maupun teman-teman lainnya tidak bisa menunjukkan hidung orang itu. Atau oknum yang melakukan perbuatan itu. Kenapa? Mereka semua tidak punya hidung. Maksud adik? Maksud saya mereka ada. Berbentuk sebagaimana layaknya manusia. Tapi mereka tidak punya muka. Itulah maksud saya. Bagaimana? Kita coba cari ke tempat lain. Bung, tunggu. Maaf, Nona. Rasa-rasanya saya hampir putus asa. Tapi, baiklah. Saya harus antar Nona ke kampus. Bagaimana kalau panggilan Nona itu nggak usah diterus-teruskan? Nama Kuati. Saya menerima upah dari orang tua Nona. Jadi sudah sepatutnya saya berlaku seperti apa adanya terhadap Nona. Saya panggil si Iem di rumah sebagai Iem, bukan Babu. Saya panggil Bung pada kamu, bukan sopir. Kenapa Bung nggak bisa panggil saya juga dengan Wati? Maaf, Nona. Apakah panggilan itu akan merubah kedudukan saya sebagai sopir? Tidak, kan? Biarkan saja semua berlaku seperti apa adanya. Saya atau kekasih saya yang saya tidak tahu di mana lagi harus saya cari. Sudah terbiasa dan sering sekali menerima perlakuan yang tidak sopan dan tidak adil. Bicara Bung kedengarannya kok pahit sekali. Ya, karena memang tidak banyak yang manis-manis yang kami alami. Tunggu sebentar, Pak. Awas, Neng, hati-hati. Aduh, kaki gue keinjak ya. Awas. Pelan-pelan. Tarik. Aduh, gue jadi bingung nih. Apa mesti gue pulang ke kampung? Iya, gue bingung nggak punya ongkosnya mana. Bu Mirah, apa yang terjadi? Semua, kami yang kemarin bersama-sama datang kemari,
saat ini telah dipecat. Dan besok kami sudah harus keluar dari asrama. Kamu cari Bung Amangku. Sampai ketemu. Berkali-kali Mas peringatkan, jangan ikut-ikutan politik. Masih bagus, kamu tidak termasuk yang dipecat. Tapi sekarang? Saya akan ikut mereka, atau biar mereka tetap di sini. Kamu betul-betul mau membela nasib mereka? Bukan, artinya saya kan membela diri saya sendiri, juga adik saya. Walaupun untuk itu, misalnya, kamu harus membayar dengan mahal? Mas sendiri dulu pernah berkata bahwa di Jakarta ini tidak ada yang cuma-cuma. Kalau adik menyadari itu, ada jalan lain yang kau pasti bisa melakukannya dengan baik. Oke, nanti malam Mas akan jemput. Sebelum pengusiran betul-betul terjadi besok pagi. Selamat sore. Sore. Ada apa? Kalau Mbak jadi pergi dengan Mas itu nanti malam, Intan akan pulang. Mau pulang kemana kamu? Enggak. Kamu enggak kemana-mana. Dan kamu juga enggak ikut Mbak malam ini. Mbak harus menemui orang yang paling berkuasa di pabrik. Dan Mbak harus bisa berbuat banyak untuk kita semua. Kamu ngerti? Intan mengerti. Tapi, apakah Mbak juga mengerti? Intan cuma ingat dengan Marsiti. Jangan-jangan Mbak akan menemui hal yang serupa dengan Marsiti itu. Untuk keuntungan Mas Ful. Kurang ajar. Anak kecil. Mau berlagak dewasa kamu ya? Apa kamu pikir Mbak ini serendah itu? Margarita saja, Chris. Kancil sejenis pelanduk yang jenaka, tapi cerdik. Gelar ini cocok sekali untuknya. Saat ini kita memang perlu tokoh semacam itu. Tokoh yang sanggup menangkap tanduk kerbau yang paling tajam dengan kedua belah tangannya sendiri. Kalau tanduk itu misalnya mengancam keadilan. Atau kalau tanduk itu tidak berpihak pada kepentingan dan penderitaan rakyat banyak. Hai. Siapa? Teman. Nah, kita hormat pada Bung Kancil ini. Ya lantaran itu. Jadi, gelas ceper biasanya berisi sampanya atau anggur, boleh diminum. Sebab rasanya manis dan tidak terlalu memabukkan. Waktu minum, gelas diangkat sedikit, terus sedikit lagi adalah senyum. siapa Bung? Tidak aku jadi ingat karyawati pabrik yang kemarin datang.
Gila. Kemana mereka harus pergi? Kalau besok mereka harus keluar. Mbak sayang sekali sama kamu. Iya, Jeng. Iya, Jeng. Bapak juga sayang kepadamu. Ada apa kamu sayang? Pusing ya kamu sayang? Loh, jangan begitu toh. Sini loh. Loh. Nah, ini kan masalah moral, ya kan? Ya, kelihatannya abang harus pergi dulu sebentar. Dek, ada apa? Abang yakin Anda Retno kan? Kita baru ketemu kemarin, ingat? Perjalanan nasib ini alangkah tidak bersahabatnya terhadap diriku. Kemana adik mesti abang antar? Bawa saya kemana Mas suka. Jam berapa, Mbak? Lewat jam 12. Sudah malam. Dia belum juga pulang. Mbak Yomu nggak usah ditunggu. Mengapa bilang begitu? Orang yang ngajak dia tadi itu culik. Culik? Apa itu culik? Inilah kamar tidur adik malam ini. Silakan.
Sayang abang tidak sempat menyimpan baju tidur perempuan. Kain sarung dan baju-baju ini mudah-mudahan bisa berguna. Kamar mandi sebelah sana. Minum teh hangat ini. Setelah itu istirahatlah dengan damai. Mas. Baiklah, Mas. Saya sudah siap. Selamat malam. Selamat tidur. Saya belum kenal siapa Mas sebenarnya. Adik mau minum lagi? Terlalu banyak orang datang ke Jakarta. Ada yang mencoba untuk menaklukkannya, dan sebagian lagi mencoba untuk mengadu harapan. Yang pertama kebanyakan kalah dan binasa. Yang lainnya hancur, dikoyak-koyak kenyataan yang sama sekali bertolak belakang dengan harapannya. Jakarta sudah sejak lama tidak ramah, Dek. Bahkan terhadap orang-orang Jakartanya sendiri. Duduklah di mana kau suka. Masih terlalu banyak kerikil-kerikil di sini. Kerikil itu terkadang terasa tajam sekali. Tapi betapapun tajamnya, dia adalah milik kita.
Dia harus dibenahi. Bukan untuk ditaklukkan atau dijadikan tumpuan sembarang harapan. Jadi dekatilah dia seperti apa adanya. Dan Mas sendiri? Abang, seperti Ade lihat sendiri, Abang cuma lelaki setengah umur yang hidup sendiri. Tapi Abang tidak sendirian. Sini. Di belakang sana masih ada ruang kosong. Jangan-jangan besok sudah akan terisi oleh teman-teman adik. Yang Abang dengar sudah akan diusir dari asrama. Ya. Adik tahu kenapa semua ini Abang lakukan. Cuma sekedar kepingin ikut membenahi kerikil-kerikil tadi bersama teman-teman lain tanpa mengharapkan hasil yang bukan-bukan. Saya bahkan sampai kemari bukan atas kemauan saya sendiri. Bisa jadi. Tapi pasti ada sebab tertentu di hulu sebelah sana. Tempatmu tinggal. Hingga tahu-tahu kau sudah terhanyut sampai di sini. Iya. Nah, jadi Ade lihat sendiri bahwa kerikil itu ada di mana-mana. Juga di dusunmu. Maka seyogyanya semua itu harus sama-sama kita benahi. Terus apa yang akan kau lakukan? Antarkan saya ke asrama. Intan! Oh kamu, adikmu menunggumu sampai hampir pagi. Dia tidak senang kalau kamu berjalan dengan laki-laki itu. Dia pergi. Tidak ada, Mas. Dia cuma tahu satu alamat itu. Dia pasti ke sana. Ayo cepat, Mas, kita ke Kebayoran. Neng, bangun. Kenapa tidur di sini, toh? Oh, Ibu. Apa betul di sini Jalan Brawijaya nomor 17? Iya. Apa betul di sini tempat tinggalnya Mbak Ade Rayanti Rahmat? Memang sini rumah Pak Rahmat. Non Ade anaknya. Bu, tolong saya boleh ketemu sama Mbak Ade. Coba saya bangunin dulu ya. Iya. Sekarang saya ingat nomor rumahnya, Mas. Nomor 71, 51, atau 17. Sekarang persoalan Jalan Brawijaya itu sebelah mana? Mungkin ke sana. Mbak kuliah dulu ya. Intan jangan kemana-mana. Tunggu sampai Mbak pulang. Nanti baru kita cari Mbak Yuni, ya. Mbak sudah dijemput. Mbak pergi dulu ya. Oh, nggak usah. Teruskan sampai selesai. Kamu tahu nggak, Wat? Apa yang pagi-pagi terjadi di rumah? Yang namanya perjalanan nasib orang memang nggak bisa ditebak. Apa? Suatu hari dulu, aku Nyak Babe pulang ke Purwokerto. Terus, di restoran terjadi sebuah peristiwa yang nggak lucu. Biasa, Nyak yang punya ulah. Dan ulah ini menimpa 2 orang gadis pelayan restoran. Kakak beradik. Aku kan kasihan pada mereka. Dan aku tinggalkan alamatku yang di Jakarta. Siapa tahu sekali waktu mereka sampai ke Jakarta. Kamu tahu nggak? Tadi pagi, Bi menemukan gadis kecil tidur depan pintu pagar. Pelayan restoran itu yang datang. Terus, ya udah. Aneh kan? Kok?
Apa kamu pikir nggak aneh tuh? Aku kan dulu nggak pernah pikir kalau dia bakalan sampai ke Jakarta. Ketemu alamatku lagi. Nona bilang cuma seorang. Iya. Sekarang ada di rumah. Namanya siapa? Intan.